Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Pak. Ada masalah apa ini, Pak? Mau tanya Ustaz. Mau tanya apa ini, Pak? Kalau setiap hari itu istri saya suka ngajari jalan-jalan. Gimana itu? Ngajak liburan. Iya. Terus Bapak pusing dengan cerita seperti ini. Dan kesibukan saya itu selalu padat, nggak bisa nemeni liburan terus-terusan gitu. Masya Allah. Kalau Bapak ada cerita Sama apa nih, Ustaz. Pak? Jadi ini saya juga mau nanya soal istri nih Ustaz. Istri saya ini kalau nyuci selalu mau laundry aja terus Ustaz. Oh gitu. Nggak mau kalau nyuci sendiri di rumah Ustaz gitu kan. Itu kan pengeluarannya banyak Ustaz. Sama aduh kalau udah diomongin itu ngomong terus Ustaz. Nggak pernah berhenti-berhenti. Gimana tuh Ustaz kira-kira Ustaz? Masya Allah, subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Wah, aku ki yo melu ngantri ket mau kok. Gimana Habis itu? iki pada ngapain ini? Kok tak denger-denger tadi pada ngerasani bojone iki piye ta iki mau? Ini lagi curhat tentang istri, Mas Mitro. Oh, curhat. Lah ya padha ya aku rene ya mau ngarep konsultasi keluarga. Lah rumangsane kene iki kan masalah keluarga. Gini Ustaz. Istri saya itu kalau sudah sibuk kerja. Nah, itu seneng omah ra gelem ngopo-ngopo iki. Piye nek ngene iki, Ustaz? Solusine piye? Istrinya berapa? Istrinya berapa? Satu mesti. Cuman satu? Satu. Wah, ya podo. Yo mau siji. Satu istri saya sudah pusing, Mas Mitro, berarti ya? Pusing kok. Waduh, ini kok yang datang curhat ke Kak Erlan ini malah membawa banyak masalah tentang istrinya ini. Tadi ada yang bermasalah istri ngajak jalan-jalan keluar terus. Yang ini masalahnya istri nggak suka nyuci baju, sukanya laundry terus dan suka ngomel-ngomel terus. Iya Ustaz. Mas Mitro, istrinya kerja terlalu sibuk di rumah, malas ngapa-ngapain. Dadi ra kopen iki bojone. Jadi begini, ini masalah berat bagi Kak Erlan ya. Kak Erlan butuh bantuan seorang guru yang bisa menjelaskan kepada bapak-bapak sekalian. Wah. Lupa terang ngatasi. Waalaikumsalam. Ustaz. Silakan Ustaz. Pas banget ini Ustaz. Ustaz. Duduk Ustaz. Ini Ustaz Ami juga mau curhat. Saya mau curhat Kak Erlan. Ini berarti acara curhat bersama Kak Erlan. Sudah kalau begitu kita nangis bareng-bareng. Ustaz ini teman-teman ini baru curhat Ustaz. Curhat dong Ustaz. Jadi Ustaz ini ada masalah mengeluhkan tentang istri-istrinya nih Ustaz. Mungkin Ustaz ada nasihat buat kita semua supaya kita ini bagaimana perlakuan kita terhadap istri kita begitu Ustaz. Masya Allah. Sudah nikah berapa tahun Mas? Sudah nikah 7 tahun Ustaz. 7 tahun. Yang masalahnya berapa tahun? Sudah bertahun-tahun juga Ustaz. Bertahun-tahun. Nikah 7 tahun, masalahnya 10 tahun ya. Masya Allah. Mas Mitro nikah berapa tahun? Saya udah 21 tahun. 21 tahun. Yang bikin masalah sudah berapa tahun? Kita awal ya masalah terus ya. Terus yang bikin masalah saya ini. Oh gitu. 21 tahun masalahnya 21 tahun. Masnya? Saya 3 tahun pertama. 3 tahun, Masya Allah. Masalahnya 5 tahun ya. Tapi sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun. Barakallahu fikum, Masya Allah. Baik, enaknya diapain ini Kak Erlan? Enaknya dikasih motivasi Ustaz. Kasih motivasi. Tapi saya ini ngambil kesimpulan penting Ustaz. Gimana Di Kak Erlan? antara 3 yang curhat ini ternyata berarti yang paling tua tuh Mas Mitro ya Ustaz. Nikahnya paling lama. Beliau paling senior di sini. Masya Allah. Silakan Ustaz, mohon arahannya. Baik, sebenarnya kalau yang paling senior paling berat menjawab. Pengalamannya paling panjang. Betul Ustaz, Nah, silakan Mas Mitro. berarti kita kasih ganti ya, jawaban. sekarang curhatnya ke Mas Mitro. Aku jane ya iso jawab. Ning ya pekewo ya ra. Ning kalau buru-buru biar Ustaz Ami saja. Betul. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Memang yang namanya hidup berkeluarga pasti ada masalah.
Karena kalau kita pingin punya keluarga tanpa masalah, nunggu ya, nanti di surga. Sebab kita ini bukan malaikat, istri kita juga bukan bidadari. Maka kalau punya istri yang punya beberapa masalah, itu bagian dari sunnatullah di kehidupan dunia. Jangankan kita, bahkan sampai Rasulullah SAW sendiri pernah punya masalah dengan istrinya. Demikian pula para sahabat-sahabat senior yang kita kenal, mereka pernah punya masalah dengan istrinya. Ali bin Abi Thalib pernah punya masalah dengan Fatimah, Umar bin Khattab pernah punya masalah dengan istri beliau, demikian pula sahabat yang lain. Jadi keberadaan masalah itu sendiri tidak mungkin bisa kita hindari. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan emosi saat kita punya masalah dengan istri. Nah, Islam sudah ngasih batasan. Ketika ada masalah, tahap awal diapain? Dikasih nasihat. Kalau nggak bisa, dilakukan boikot. Kalau nggak bisa, boleh dipukul, tapi pukulan yang tidak sampai menyakitkan. Begitu. Nah, apapun itu, istri kita ini kan terlahir dengan membawa kelebihan dan kekurangan. Maka saat dia punya kekurangan, ingatlah kelebihannya. Saat kelebihannya banyak sekali, ingatlah kekurangannya biar seimbang gitu ya. Jadi dia terlahir dengan membawa kelebihan dan kekurangan, dan itu tidak mungkin bisa dihilangkan. Dan Nabi SAW ngasih motivasi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, yaitu istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik bagi keluargaku. Contoh kita adalah Rasulullah SAW. Beliau punya beberapa istri, dan bagaimana interaksi beliau dengan seluruh istrinya itu praktek yang paling ideal. Kita meniru sebagaimana saran beliau, sebagaimana yang beliau berikan sebagai contoh. Semoga nanti kedepannya bisa memperbaiki keluarga. Masalah itu akan terus ada sampai akhir dari kehidupan kita. Dan dari situlah seorang hamba akan mendapatkan ampunan dosa, karena mungkin dia sedang sedih, dia sedang bingung, dan dengan kesedihan, dengan kebingungan dia berdoa kepada Allah. Andai kan gak ada masalah, mungkin dia gak berdoa. Tapi ketika dia punya masalah, dia mau berdoa. Kedekatan dia kepada Allah muncul ketika dia punya masalah. Nah, bagian itu yang mungkin sedikit kita nikmati ya. Jadi ada masalah ini yang membuat saya berdoa, ada masalah yang membuat saya nangis. Kalau gak ada masalah mungkin kita tidak melakukan seperti itu. Masya Allah. Baik, Mas Mitra ada tambahan? Kasih tambahan yang banyak. Aneh rata-rata kan sebagai suami itu nek ngandani bojone do rawani kok, do wedi. Arep ngomong sithik ngono, waduh, kok nak bojoku nesu piye yo. Nah, itu gimana? Kita memposisikan Waalaikumsalam warahmatullahi. Sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arep nagih utang iki bisa. Saya juga mau ini, Ustaz. Arep napa, Pak? Mau geser Mas Fitro dulu. Saya juga mau Tuhan ini. Afwan, Ustaz. Gimana, Pak? Saya itu juga punya masalah dengan istri saya, Ustaz. Aduh. Masalah meneh. Sing kok iki lho rampung masalahe yo. Ora, iki penting iki. Ngopo meneh? Engko sik iki antrine akeh lho. Ora iso kudu aku sih iki. Wis lak turun tek. Ustaz, saya itu sayang sama istri saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya pengen poligami tapi takut, Ustaz. Takut siapa? Tunggale nek kuwi. Lah mesti mbokno Pak Ustaz bareng ya mbok menawa lho. Iki ya mbok menawa wae. Yae lho, yae. Itu. Lah, aku minta solusi Ustaz nih. Gimana Ustaz ini? Hah? Itu menceritakan Ustadz Erlan maksudnya. Masya Allah. Mas Mitra nggih ngoten niku. Anek kula pun wedi kan dilihat. Nggih pun nek ngene berarti kita semuanya adalah suami-suami takut istri. Ada komunitasnya namanya Ikatan Suami Takut Istri. Sudah jadi anggotanya belum, Mas? Sudah. Oh, beliau sudah jadi anggota. Nah, besok akan kita nobatkan Mas Mister jadi ketua Ikatan Suami Takut Istri. Ikuti Umroh Akbar ketiga bersama Ustadz Aminur Bait dan tim Asatidzah ANB 10 hari 26 September hingga 5 Oktober 2024
dan mendapatkan 2 kali Jumatan. Untuk informasi lengkap, hubungi 0812 9090 4331.